Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amma ba'd. Yang terhormat kepada Bapak dosen Sarjana Magister Pendidikan sekaligus dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi, dan yang saya banggakan kepada teman-teman kelas PGSD 2. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Ruang Lingkup Korupsi. Sebelum kami mulai presentasi pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota-anggota kelompok saya. Saya sendiri atas nama Ardilan Sari dengan NIM 2020 A1H004 sebagai moderator dan pembaca materi kedua. Dan selanjutnya atas nama Ahmad Tidonsa dengan NIM 2020 A1H029 membaca materi pertama, dan selanjutnya atas nama Aminah dengan NIM 2020 A1H032 membaca materi. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, kami akan mempresentasikan makalah. Baik, saya atas nama Ahmad Tidonsa dengan NIM 2020 A1H029 akan membacakan materi yang pertama, yakni A. Pengertian ruang lingkup korupsi. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin, yakni corruption corrumpere, yang artinya busuk atau rusak, menggoyahkan, memutar balik, atau menyogok. Menurut Dr. Andus Kartini, korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan untuk keuntungan dan merugikan kepentingan umum. Menurut kelompok kami, korupsi adalah tindakan di mana para pejabat publik menggelapkan uang untuk kepentingan pribadi sebagai pemuas kebutuhan dalam kehidupannya. Jadi, korupsi merupakan salah satu urus dari kekuasaan demi keuntungan pribadi terhadap sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatan-kekuatan formal. Korupsi terjadi disebabkan adanya penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang dimiliki oleh pejabat atau pegawai demi kepentingan pribadi dengan mengatasnamakan pribadi atau keluarga, sanak, saudara, dan teman. Korupsi adalah suatu perbuatan yang kejam, buruk, dan disuap dan tidak berpendidikan. Sudah banyak sekali peristiwa-peristiwa korupsi yang terjadi di Indonesia ini. Bukan Indonesia yang namanya jika belum pernah mendengarkan kata korupsi. Banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya korupsi. Di antaranya yang pertama, faktor ekonomi, dan yang kedua, faktor sosial, dan ketiga, faktor budaya. Itulah beberapa faktor. Sedangkan ada beberapa ciri-ciri korupsi. Yang pertama, suatu pengkhianatan terhadap kepercayaan. Yang kedua, penipuan terhadap badan pemerintah. Dan yang ketiga, dengan sengaja melainkan kepentingan umum dan kepentingan pribadi. Dan yang keempat, dilakukan dengan rahasia. Dan yang kelima, melibatkan satu orang. Dan yang keenam, adanya kewajiban dan keuntungan bersama. Dan yang ketujuh, terpusatnya kegiatan pada mereka yang mendekati keputusan yang pasti. Dan yang ke-8, adanya usaha untuk menutupi perbuatan korupsi dalam bentuk-bentuk pengesahan hukum. Dan yang terakhir, menunjukkan fungsi ganda yang kontradiktif pada mereka yang melakukan korupsi. Sedangkan adapun akibat yang timbul bila terjadinya tindakan pidana korupsi, diantaranya yang pertama, berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dan yang kedua, berkurangnya kewajiban pemerintah dalam masyarakat. Dan yang ketiga, menyusutnya pendapatan negara. Dan yang keempat, rapuhnya keamanan dan ketahanan negara. Dan yang kelima, hukum tidak lagi dihormati.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan membawa materi ketiga, yaitu jenis-jenis ruang lingkup korupsi. 1. Korupsi uang negara. Jenis-jenis korupsi yang pertama adalah korupsi uang negara. Jenis perbuatan yang merugikan negara ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu mencari keuntungan dengan cara melawan hukum dan merugikan negara, serta menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan dan kerugian negara. 2. Korupsi suap menyuap. Jenis-jenis korupsi berikutnya adalah korupsi suap menyuap, yang merupakan tindakan pemberian uang atau menerima uang atau hadiah yang dilakukan oleh penjabat pemerintah untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, sebagaimana perbedaan hukum formal dan materi. Yang ketiga, korupsi tindak pemerasa. Tindakan pemerasa merupakan tindakan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggaraan negara untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum atau dengan melanggar-gunakan kekuasaannya, dengan memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi diri sendiri. 4. Korupsi lapang. Penyelapan dalam jabatan termasuk juga ke dalam kategori yang sering dimaksud sebagai pelanggaran gunaan jabatan, yakni tindakan seseorang berjabat pemerintah dengan kekuasaan yang dimiliki melakukan pengelapangan keuangan, menghilangkan barang bukti untuk membiarkan orang lain menghancurkan barang bukti yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan negara.